IHGMA itu asosiasi seperti asosiasi dokter, asosiasi profesi dia. Jadi asosiasi yang menaungi profesional di General Manager Hotel. Jadi IHGMA itu adalah Indonesian Hotel General Manager Association. Apa yang dibahas dalam asosiasi itu? Kita punya 3 sebenarnya, ada profesional, ada integritas, ada tiga, dan itu yang kita harapkan bisa mengembangkan profesi hotel, general manager hotel itu sendiri. Oke, kita bicara soal PHRI sama IHGMA ya. PHRI dia Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Sebenarnya harusnya yang menjadi pengurus dan pengelola PHRI itu adalah owner-owner hotel dan owner-owner restoran. Nah, kalau IHGMA itu kan dia profesional di dalam, kalau kita bilang dia adalah orang yang mengurusin teknis dari hotel itu sendiri. Jadi ada owner yang di hotelnya dikelola sama general manager, kira-kira kayak gitu. IHGMA sendiri itu sebenarnya membuat general manager itu menjadi lebih kuat, lebih profesional, dan lebih baik untuk menghadapi kehidupan dirinya sendiri sebenarnya, dan juga untuk bisnis hotelnya yang dia kelola itu. Kenapa? Kita membuka jaringan. Kalau kita bicara untuk di kota Kendari, yang boleh jadi ada orang yang punya karir GM dari hotel, dia dari maybe daily worker di satu departemen, misalkan housekeeping, itu setelah karirnya jalan beberapa tahun dia udah bisa jadi GM. Nah, ketika dia jadi GM itu kan ketika dia punya asosiasi, dia punya banyak link nih akhirnya di manajemen hotel, teman-teman GM. Jadi boleh jadi ketika dia mau mengembangkan karirnya di luar daerah kota Kendari, itu punya link itu. Nah, itu dari sisi internalnya GM. Tapi untuk urusan yang lain masih banyak lagi fungsi-fungsinya. Ya, makanya memang kita butuhkan lebih banyak general manager yang bergabung di hotel di asosiasi ini. Kenapa? Yang paling utama kan kita sharing-sharing nih, bahwa dia boleh saja general manager hotel bintang 1, 2, atau 3, atau bahkan hotel melati misalkan, tapi sesungguhnya dia punya akan banyak manfaat ketika dia bergabung sama asosiasi ini, yang di dalamnya ada hotel-hotel bintang 4, bintang 3, bintang 2, dan it's no problem buat dia. Dan manfaat yang kita dapat, kalau saya sendiri luar biasa. Saya dari profesional, bukan dari profesional hotel. Saya benar-benar dari pengusaha dan harus bergabung menjadi profesional hotel, itu benar-benar saya dapat manfaatnya. Kenapa? Saya berguru langsung sama orang yang mengurusin hotel bertahun-tahun. Itu luar biasa menurut saya. Kita bicara pandemi, Maret, April, Mei, Juni. Itu luar biasa. 2020 ya, itu luar biasa banget. Luar biasa hancurnya maksud saya ya. Kenapa? Itu omset benar-benar Maret, April, Mei itu, Juni lah ya. Itu luar biasa banget. Kalau saya bilang, saya di hotel saya sendiri, di Hotel Sahara Syariah Kendari itu anjlok bahkan dari angka rata-rata bisa di bawah 10% okupansinya. Atau di bawah 10% omsetnya. Dari yang harusnya kita dapatkan rata-rata setiap bulan misalkan, itu luar biasa di bulan Maret. Nah, alhamdulillah seiring waktu Maret, April, Mei, Juni, Juli itu kita udah Maret itu is no problem sebenarnya. Beda sedikit sekali yang terpengaruh karena dia di akhir bulan Maret baru dapat COVID di Kota Kendari ya. Jadi di minggu terakhir. Nah, itu ada imbasnya tapi nggak terlalu berasa. Tapi yang paling berasa itu yang benar-benar di April maksudnya. April, Mei, Juni, Juli. Sebagian teman-teman itu sudah bisa survive di bulan Juni. Ada yang, kalau saya sendiri itu di bulan Juli. Ya benar-benar kita memang mau mengatur keadaan ini. Tapi setelah bulan Juli itu trennya alhamdulillah lebih baik.
Tidak bisa membandingkannya dengan 2019, tapi trennya dari mulai April, Mei, Juni sampai Desember itu alhamdulillah baik. Ini trennya Januari, Februari, Maret itu juga luar biasa. April hari ini juga udah lumayan luar biasa. Oh iya, jadi masing-masing akhirnya punya apalagi trik sendiri-sendiri ya, cara sendiri-sendiri. Saya punya satu kutipan yang menurut saya menarik, bilang dikatakan bahwa apalagi janganlah kamu merasa sedih pada saat badai, tapi berpikirlah untuk menjadi bisa menari di tengah badai tersebut. Kenapa? Ya kita harus punya trik-trik sendiri. Kemarin itu bahkan ada teman-teman yang akhirnya harus jualan makanan yang harus di delivery, yang harganya bisa lebih murah, kalau saya bilang hari ini bisa lebih murah daripada kaki lima. Jadi dibalik, waktu itu ada kaki lima yang jualan kaki lima tapi rasa bintang 5 gitu ya. Kalau sekarang hotel bintang 4 itu jualan dengan harga kaki 5, dan itu benar-benar salah satu cara untuk bisa survive. Banyak dari kita yang harus bisa unpaid leave misalkan karena kondisi, tapi sebagian tetap mendapatkan hasil yang walaupun tidak terlalu bagus tapi masih bisa survive. Sepanjang yang saya tahu ya, yang hotel-hotel besar itu daily worker-nya yang harus diistirahatkan. Kalau karyawan, sebagian besar yang saya tahu, menurut saya data yang saya dapat, tidak ada sih yang karyawannya diberhentikan. Hotel-hotel besar ya, kalau hotel kecil saya kurang tahu. Karena di Kendari yang jadi anggota asosiasi IHGMA ini hanya sekitar 15-16 hotel. Alhamdulillah hotel-hotel besar di dalamnya, dan kita bisa diskusi di dalam itu. Dan memang daily worker aja yang diistirahatkan, casual yang diistirahatkan, tapi karyawan sebagian besar tidak diistirahatkan. Memang ada yang di unpaid leave kan, maksudnya gajinya dibayar. Ada yang karena unpaid leave sebagian dibayar setengah misalkan, ada yang dibayar. Tapi menurut saya so far orang-orang, teman-teman di dunia perhotelan itu bisa maklum dengan kondisi. Banget. Kita bersyukur pemerintah di bulan Juni tahun lalu itu memberikan peluang buat industri hotel dengan syarat-syarat tertentu, dengan sertifikasi dan segala macam yang ditetapkan oleh pemerintah kota, sehingga kita bisa membuka kembali. Walaupun sebagian ini kata pembuka kembali sebenarnya sedikit rancu ya, karena memang ada 1 atau 2 hotel yang harus tutup, tapi sebenarnya sebagian besar hotel itu tetap jalan. Cuma aturannya dibuat belakangan karena untuk mengantisipasi COVID ini. Jadi kita dibuatkan semacam sertifikat lah kayak gitu dari pemerintah kota. Alhamdulillah pemerintah pusat pun melihat itu dengan mengeluarkan sertifikasi CHSE. Itu ada beberapa, itu benar-benar dapat manfaat juga. Itu juga memberikan garansi kepada konsumen bahwa kita udah aman nih masuk ke hotel ini, kita punya protokol kesehatannya udah bagus. Masing-masing hotel, sebagian besar hotel yang terlibat di IHGMA itu mendapatkan sertifikasi CHSE dan juga mendapatkan sertifikat dari layak untuk bisa membuka bisnisnya dari pemerintah kota. Kita bicara April, Mei, Juni ya, itu hancur banget. Tapi setelah itu, satu hotel chains di Kota Kendari, saya nggak usah sebutkan namanya, ketika diskusi sama teman-teman GM di seluruh Indonesia, GM hotel tersebut ditanya sama GM-GM yang lain dari kota yang lain, hotel Kota Kendari itu ada COVID atau tidak? Karena ternyata alhamdulillah okupansinya luar biasa. Ada yang 80, 90, dan itu luar biasa. Dan kalau dibilang itu luar biasa, hampir-hampir tidak ada COVID kalau kita bilang kayak begitu ya. Tapi memang karena kondisi Kota Kendari yang memang bukan kota pariwisata ya, kita harus akui memang sebagian besar penghasilan kita itu dari government. Nah, government karena kondisi COVID itu mengurangi kegiatan-kegiatannya, membatasi jumlah kegiatan, kalaupun ada kegiatannya juga dikurangin.
kalaupun ada juga jumlah orangnya juga dikurangin karena ikut protokol kesehatan tentunya. Saya kira memang akan ada pengaruh dari situ, tapi alhamdulillah kalau dari sisi okupansi kamar ya, itu alhamdulillah relatif stabil. Kalau saya bilang relatif stabil. Ramadan itu Kota Kendari, sekali lagi saya bilang, kita bukan kota pariwisata ya, kita bukan juga kota tujuan. Kalau kita bilang kita bisa jadi sebagian kota transit atau benar-benar tidak ada pariwisata di Kota Kendari. Memang biasanya bulan puasa Ramadan itu anjlok, omset anjlok karena kegiatan pemerintah kurang, orang juga yang mobile juga mengurangi aktivitasnya. Tapi sepanjang kita bisa menjalani dengan trik-trik yang bisa kita lakukan, sepanjang bisa kita bertahan dengan anggaran yang bisa kita atur, sepanjang kita bisa mencoba mencari pasar-pasar yang baru yang bisa kita dapatkan, saya kira semua orang bisa survive lah, saya kira. Menurut saya kita luar biasa karena kita memberikan presentasi yang luar biasa besar dari hotel untuk PAD. Alhamdulillah dengan kondisi COVID yang kemarin ada perlu bantuan dari pemerintah, ada dana hibah, itu luar biasa. Kita dapat sekitar 2 miliar sampai 3 miliar yang walaupun akhirnya sebagian harus dikembalikan karena persyaratan administrasinya tidak lengkap, tapi luar biasa. Satu hotel itu paling tinggi itu bisa dapat 300 juta kemarin. Di hotel kami dapat 60-an juta. Lumayan, 10 besar kita masuk. Kalau di hotel rata-rata yang mendapatkan apalagi dana hibah terbesar dari 10 itu rata-rata hotel di IHGMA, apalagi GM-nya. Bagus menurut saya. Sudah ada feedback ya penyumbang PAD. Banget. Di saat susah juga banget. Iya, saya berpikir ada satu yang kemarin saya sempat ketemu ngobrol sama salah satu asosiasi. Kita coba berdiskusi soal kira-kira apa nih yang kira-kira bisa diberikan oleh pemerintah kota untuk pengembangan atau membuat asosiasi-asosiasi yang ada di Kota Kendari, khususnya di bidang pariwisata, itu bisa lebih baik. Minimal kita disiapkan saran dan prasarana kantor lah atau apa dan segala macam. Kita bisa bikin event dan segala macam yang harapannya tentunya bisa menghasilkan PAD. Karena menurut saya lah, untuk urusan pariwisata yang paling akan mendapatkan manfaat besar itu adalah kabupaten dan kota. Secara umum hotel menurut kami itu prospeknya relatif baik. Saya melihat di Kota Kendari ini kalau tumbuh satu hotel saja setiap tahun, menurut saya masih relatif baik. Dalam jangka waktu tertentu ya saya belum bisa memperkirakan, tapi kalau misalkan dia tumbuh hanya satu saja, hotel besar kita bilang ya, hotel kecil banyak ternyata di Kota Kendari karena lebih dari 100-an hotel. Tapi kalau kita bicara hotel yang misalkan terbuka dengan maksimal atau kita bicara 50 kamar ke atas lah ya, menurut saya no problem. Kalau dengan kondisi yang ada hari ini, walaupun pasti akan berpengaruh ya, menurut saya COVID ini akan terpengaruh hingga sampai 2022. Tapi 2023 menurut saya insya Allah kalau COVID ini sudah ada vaksin, sudah ada apa dan segala macam, itu sudah bisa jalan dengan baik. Pemerintah pasti juga sudah mempersiapkan itu untuk survive, tapi saya kira 2023 akan bagus. Satu hal menurut saya yang menjadi diskusi kita selalu bersama teman-teman asosiasi yang lain, gimana Kota Kendari ini menjadi kota pariwisata. Kenapa? Karena potensi yang sebenarnya belum kita raih dari pariwisata. Kita udah punya bisnis, orang udah bisa banyak mobile di Kota Kendari dengan urusan bisnis. Kita kota sendiri berkembang dengan tumbuhnya pendapatan masyarakat, orang bisa bikin wedding di hotel. Ini sekarang sudah jadi tren yang luar biasa. Pemerintah pun sudah menggunakan apalagi sarana dan prasarana di hotel untuk membuat kegiatan event pemerintah. Tapi satu hal, pariwisata. Yang ini yang kita harapkan itu bisa membuat okupansi hotel bisa jadi lebih baik. Menurut saya, kalau ini dikerja bersama-sama asosiasi, bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan masyarakat, saya kira
multiplier efeknya akan jadi luar biasa.